Istriku, kau harus bertahan. Aku akan gunakan tenaga dalam untuk mengeluarkan racunnya. Istriku, Jangan dong. Aku sudah tidak bisa menahan diri. hei, istriku, tunggu aku. Istriku, kalau kamu memang tidak suka aku, tidak apa-apa. Kalau kamu suka, aku pasti akan bertanggung jawab. Aku masih menunggu dia. Tetapi aku sendiri. Tubuhku sudah tidak bersih lagi. Kamu bilang, yang namanya Arya, Mobil. aku bisa membantu kamu menemukan dia. Kalau kamu ingin menghibur aku, tidak perlu. Serius, tunggu kabar baik dari aku. Lihat, sekarang hari sudah hampir gelap, mari kita makan sesuatu dulu. Di sini, Tempat makan yang kamu bilang. jangan meremehkan tempat makan kecil seperti ini. Suasana kehidupan sehari-hari paling menenangkan hati orang biasa. Bos, ada tamu, kasih aku menu. Datang. Apa yang ingin kalian makan? Hei, kamu kenapa menangis? Banyak piring. Aku tidak bisa menyelesaikan. Aku benar-benar tidak bisa menyelesaikan. Menangis apa lagi? Cepat, lanjutkan. Apa yang ingin kalian makan? Silakan pesan. Bos, aku mau tanya. Gadis itu siapa bagi kamu? Bos, saya mau tanya dong. Gadis itu siapa, buatmu? Ini urusanmu apa? Kalau mau makan, pesan. Kalau enggak, pergi saja. Jangan-jangan bos ini pedagang manusia? Gadis ini. Agak familiar. Kalian berdua, mau pesan atau enggak? Kalau enggak pesan, pergi sana. Aduh, sakit, sakit. Bilang atau enggak? Saya bilang. Dia ini makan tanpa bayar di tempat saya. Sendirian makan untuk 10 orang. Belum bayar lagi. Kamu tahu, usaha saya ini kecil-kecilan. Bukan lembaga amal juga. Saya pikir, suruh dia cuci piring di sini. Tapi hari ini, waktu cuci piring, banyak piringnya pecah. Kamu bilang, bisnis saya ini gimana jalannya? Bos, maaf ya. Bisa bantu saya enggak? Saya bisa minta kakek memberimu banyak uang. Saya bantu apa? Salah sendiri. Lihat, bos ini sampai seperti apa karena kamu. Bos, saya punya 10.000 uang. Kamu terima dulu. Kelebihannya, anggap saja ganti rugi moral. Wah, nggak enak ah. Enggak apa-apa. Kalau gitu, saya bawa dia ya. Kalian benar-benar orang baik ya. Aku ada urusan di kantor. Setelah kamu mengantar Xiao Sui pulang, jangan lupa jemput aku. Baik. Kalian benar-benar orang baik. Sama-sama. Kalau dipikir-pikir, kamu memang putri dari keluarga Beiming. Kalian keluar rumah, tidak bawa pengawal? Menurutku, di dunia ini masih banyak orang baik. Aku tidak suka bawa pengawal, jadi aku berhasil kabur dari pengawal yang dikirim ayah untuk melindungiku. Kalau tidak bawa pengawal, uang pun tidak bawa. Aku tidak memikirkannya sampai sejauh itu. Aku baru sadar, kamu ini, matanya memancarkan kebodohan yang polos. Hati-hati. Bung. Kukira kamu hebat-hebat, ternyata cuma segini. Kakakmu tidak apa-apa. Aku akan telepon 120 sekarang. Tidak usah. Kamu. Ternyata kata guru benar, aku memang masih kurang pengalaman bertarung. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Ini boneka pengganti dari kertas. Untuk menangkal malapetaka. Ini adalah boneka kertas pengganti untuk menangkal musibah. Pasti sangat berharga. Ya maaf. Kalau bukan karena mengantarku, kamu tidak akan. Memang cukup berharga guru memberiku 100 buah sebelum turun gunung, sekarang tinggal 99 buah. Ayo pergi. Guru, bisakah Anda menerimaku sebagai murid? Aku bisa bayar uang sekolah. Terima kasih banyak, Bapak Ardi, telah menyelamatkan putriku. Cepat berterima kasih pada Bapak Ardi. Terima kasih, Bapak Ardi. Tidak usah, masalah kecil. Setiap hari lari ke sana kemari, nanti lihat bagaimana aku menghukummu. Silakan duduk, Bapak Ardi. Silakan duduk, Bapak. Maaf membuat Bapak Ardi menertawakan kami. Aku hanya punya satu putri, kediaman Beiming yang luas ini akan diwariskan kepadanya. Tapi anak ini tidak berguna. Oh iya. Cepat ambilkan lambang Beiming. Bapak, ini maksudnya? Saya merasa bahwa kediaman Beiming masih punya sedikit pengaruh di ibu kota. Bapak Ardi telah menyelamatkan putriku. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Lambang Beiming ini saya berikan kepada Bapak Ardi. Jika Bapak Ardi menghadapi kesulitan, keluarkanlah ini di ibu kota.
masih akan memberi sedikit muka pada Bapak Ardi. Sekuat itu, Tentu saja, kediaman Beiming kami adalah salah satu dari 4 kediaman besar di ibu kota. Selain kediaman Dongfang, kediaman Nangong, dan keluarga Diwu, dan si brengsek tua Longhun itu. Mohon Bapak Ardi jangan menolak. Baik, kalau begitu saya terima, kemudian jika Bapak membutuhkan sesuatu, silakan perintahkan saja. Ayahku sangat hebat, dia bisa ilmu sihir. Bisakah kamu mengajariku? Aku bisa menjadi murid dan bayar uang sekolah. Menerima murid tidak usah, aku sendiri masih murid orang lain, tapi menjadi istriku boleh saja. Guru. Aduh, sakit. jangan banyak bicara. Jangan buru-buru, pelan-pelan. Sudah bangun, sayang? Dasar jahat. Oh iya, kamu bilang ada kabar baik buatku. Kabar baik apa? Tuh kan, Yung Master Sun, apa ku bilang, orang-orang seperti Dongfang Yue dan Ardi itu, dua-duanya sampah, mereka pasti sudah berkomplot, menipu kamu dan pamanmu. Sayangnya si Ardi ini tidak jatuh ke tanganku. Kalau tidak, aku akan hancurkan tulang-tulangnya satu persatu. Maksudmu apa? Aku sudah menemui Pak Harimau dari Bank Hutang. Tadi malam, mereka mengirim pembunuh bayaran terbaik mereka. Kalau tidak ada halangan, sekarang mayat Ardi sudah dingin kaku. Tidak bisa menyiksanya sampai mati dengan tangan sendiri. Sungguh terlalu mudah buat dia. Sudah. Pak Harimau. Gimana si sampah Ardi itu? Apa? Nadia, bangunlah. Ibu membelikanmu susu, roti kukus, dan telur. Ibu, mau apa lagi? Ibu kali ini menemukan lagi satu untukmu. Ibu, aku sudah menikah. Ibu tahu, meskipun kamu sudah menikah juga bisa bercerai kan? Yang ibu temukan untukmu kali ini lebih baik daripada Tuan Surya itu ratusan kali. Aku tidak akan dengan Ardi. Tidak akan bercerai dengan dia, Ibu. Kamu. Aduh. Baik. Aduh, kamu berdua sudah bersama. Tuan Surya, cepat duduk. Ibu akan merebus air untukmu. Nadia, kamu hebat ya. Kamu sok mulia. Aku tak bisa mengatasi kamu. Tapi adikmu, sebenarnya, adikmu memang lumayan. Terutama suaramu. Jangan bilang lagi. Malu sekali. Malu apa? Apa? Kita berdua sudah tidur bersama. Nadia, biar aku beritahu kamu, ketika aku tidur dengan adikmu di pikiran aku selalu kamu, kulit putih itu dan aroma menggoda itu. Tentu saja, hanya membayangkan sudah membuatku terlena. Hahaha. Kamu mau apa? Kalau kamu masih berani bicara lagi, aku akan menghabisi kamu. Nita, kenapa kamu bisa bersama dengan orang seperti ini? Wah, kakakku yang baik. Kamu saja bisa bersama dengan pengawal gelandangan itu. Aku bersama Tuan Surya, ada masalah apa? Keluarga Surya hanya kalah dari 4 keluarga besar, keluarga kelas 1. Sebaliknya kamu, yaitu, keluarga kita sangat beruntung karena masih menyandang nama keluarga ini. Bermarga ini. Aku perkirakan, saat seseorang bernegosiasi kerjasama, juga akan mengandalkan nama keluarga kita, kan? Kalau tidak, siapa yang mau kerjasama dengan usaha kecilmu ini? Lucu sekali. Pengkhianat dari dalam sudah pernah kulihat. Yang meninggikan orang lain dan merendahkan diri sendiri, juga pernah kulihat. Tapi wanita seperti kamu, wanita tak tahu malu yang brengsek, baru pertama kali ini aku melihatnya. Ayo, Tuan Surya, cepat minum airnya. Nyonya besar, aku masih ada urusan, tidak bisa lama-lama. Air tehmu ini, lebih baik disimpan untuk menantumu si pengawal saja. Dia si pengawal busuk itu, ingin minum air yang kumasak sendiri, jangan mimpi, kalau mau minum, jilat saja yang tumpah di lantai. Istriku, bukankah sudah waktunya berangkat kerja? Ayo pergi. Aduh. Ada orang-orang yang hanya bisa menghayal dan menipu diri sendiri. Istriku, malam ini kita pakai gaya apa? Aku mau yang di atas. Sayang, barusan kamu hebat sekali. Tindakanmu sangat tepat. Diam. Sayang, kamu barusan tidak melihat. Orang jahat seperti ini harus dilawan dengan cara yang jahat juga.
Kamu tidak lihat ekspresi Surya tadi? Seperti labu yang marah. Hahaha. Diam. Halo, Ibu. Aku tahu. Tapi setelah semua ini selesai, kita harus bicara. Ke restoran Feiyu. Kita kan belum janji makan di sana. Aku mau ketemu calon yang dijodohkan. Dijodohkan? Istriku, jangan tinggalkan aku. Kalau aku salah di mana, bilang saja. Jangan tinggalkan aku. Aku cuma mau menolaknya. Tapi, setelah urusan ini, aku akan bicara dengan ibuku. Supaya dia tidak merepotkanku lagi. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Apa kamu benar-benar jatuh cinta padaku? Kenapa tanya begitu? Aku cuma mengingatkanmu. Ingat, hubungan kita cuma hubungan kerja. Nanti, setelah aku bertemu orang yang kutunggu, kita akan bercerai. Kencan apa? Ayah, aku Longhan, wanita macam apa yang tidak bisa kudapatkan? Wanita biasa, mana pantas jadi menantu keluarga Long? Masa ia dewa? Dia adalah anggota muda dari keluarga Nangong. Perkumpulan naga hitamku, apa takutnya sama dia? Kediaman Nangong, ya, kontrak itu kamu ambil nanti sore saja. Pagi ini, temui dulu wanita ini. Nona Nadia, halo. Terima kasih. Tapi karena sopan santun, aku hanya bisa bilang, kencan buta ini ibuku yang memaksaku datang. Aku sendiri sebenarnya tidak punya keinginan untuk kencan buta atau menikah. Maksudnya apa? Kamu main-main denganku? Maaf, Bangsat, kamu tahu siapa aku? maaf, aku tidak tahu. Aku sudah lama menahan diri terhadap orang-orang kediaman Nangong. Ah, aku justru penasaran, kalian keluarga Nangong, berapa banyak modal yang kalian punya, berani melawan perkumpulan naga hitamku? Kamu orang perkumpulan naga hitam? Kalau begitu, Longhun itu siapa bagimu? Kamu cuma anggota sampingan dari kediaman Nangong, berani menyebut nama ayahku langsung. Siapa kau ini? Siapa kau ini? Berani memukul istriku? Mati saja kau. Berani menyerangku? Sepertinya kalian kediaman Nangong ingin menyatakan perang pada perkumpulan naga hitamku. Perang ya perang, takut sama kamu. Lihatlah kamu yang lemah ini. Menurutku, kalian jangan disebut perkumpulan naga hitam lagi, ganti saja jadi perkumpulan belut. Lagi pula kamu cuma kebetulan marga Nangong. Kalau mereka cari, pasti cari orang kediaman Nangong. Bukan kamu. Baik, kalian orang kediaman Nangong, tunggu saja. Bos Hu, ampuni aku. Ini benar-benar bukan salahku. Bocah itu benar-benar aneh. Ayo berdiri. Siap. Luka dilakukan oleh Ardi. Ya, lukanya parah, cedera dalam sedikit, terluka. Pulang dan istirahat saja. Terima kasih, Bos Hu. Aduh. Sudah tidak sakit. Tidak akan lama lagi, kamu tidak akan merasa sakit. Seret dia keluar. Bodoh. Panggil semua anak buah di markas untukku. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Aku ingin lihat sendiri bocah Ardi itu. Sehebat apa kemampuannya mengumpulkan begitu banyak orang. Perlu beritahu Long Ye? Bos Hu, ampunilah nyawaku. Bos Hu, ke depannya. Jangan membuatku mengulangi perkataanku untuk kedua kalinya. Bos Hu sangat berwibawa. Saya masih punya satu rencana lagi. Tidak tahu apakah Bos Hu ingin mendengarnya? Katakan. Istriku, mau kemana? Kediaman keluarga Nadia. Oke. Aku siapkan mobil. Aku mau ke kediaman keluarga Nadia. Kamu nggak merasa aneh? Apa yang aneh? Aku kan pengawalmu. Mau kemana ya terserah kamu. Kalau aku banyak tanya, bukannya itu melampaui kewenanganku sebagai pengawal? Kamu cukup paham ya? Iya, istriku. Aku memang ada pertanyaan serius. Tanya. Kita berdua kapan bisa mengulanginya lagi dalam keadaan sadar? Istriku. Berdiri? Istriku keren banget. Nagahan, kalau kamu tidak menandatangani kontrak ini, berarti kamu tidak menghargai perkumpulan naga hitam. Kalian terus mendesak seperti ini, Takutnya malah membuatku marah. Sesepuh tertinggi dari kediaman keluarga Nadia. hahaha.
Ibu Direktur Nadia, pura-pura apa lagi? Semua orang tahu di antara 4 keluarga besar, keluarga Nadia punya sesepuh tertinggi. Tapi tidak pernah ada yang melihatnya. Jangan-jangan kalian sendiri ngomong kosong sampai percaya sendiri. Kerjasama ya kerjasama. Jangan lancang terhadap penatua tertinggi keluarga kami. Kalau aku lancang, kau bisa apa? Orang itu ada atau tidak di dunia ini, masih belum jelas. Bahkan kalau dia ada di sini, dia bisa apa terhadapku? Semua orang tahu, 4 keluarga besar adalah yang terbaik di ibu kota. Tapi siapa yang tahu, perkumpulan naga hitam adalah pedang tajam yang menggantung di atas kepala 4 keluarga besar. Siapa yang tidak patuh, pedang itu akan memenggal kepala mereka. Kau, perkumpulan naga hitam sangat hebat, ya? Siapa kau? Hormat pada penatua tertinggi. Istriku ternyata orang penting di keluarga ini. Bangunlah. Keluarga naga, kalian dengar tidak? Aku sarankan jangan cari gara-gara. Buang orang ini keluar untukku. Kalian cari mati. Keluarga naga, tunggu saja. Terima kasih, penatua tertinggi. Sudah, ini hal kecil. Aku datang hari ini untuk menyuruhmu memberi peringatan kepada kepala keluarga Sun, yang bernama Sun Zeng itu. Mereka melakukan hal-hal yang membuatku tidak senang. Hentikan segera semua kerja sama keluarga kami dengan keluarga Sun. Bank keluarga kami bekukan aset keluarga Sun. Ardi, Surya, apa yang bisa kau lakukan? Untuk aku, membuat semua anggota bank hutang. Untukmu. Tuan Surya, jangan terlalu menganggap dirimu penting. Aku, Lao Hu, bertindak tidak pernah untuk siapapun. Ini untuk menjaga gengsi bank hutangku. Kawan-kawan, siap. Di ibu kota, ada yang berani macam-macam dengan bank hutangku. Temu satu, tebas dia. Halo, bajingan. kau sudah menghina siapa di luar sana? Keluarga Surya kita hancur. Hancur. Ayah, Ardi, pasti kau. Kali ini aku pasti habisi kau. hari ini tidak usah jaga aku. Aku mau sendirian sebentar. Baiklah, istriku. Tapi kau harus hati-hati, ya. Kasih sedikit. Tolonglah, teman-teman. Kasihanilah aku, beri aku sesuap nasi. Di atas ada anak berumur 80 tahun, di bawah ada ibu tua berumur 3 tahun. Aku akan bersujud untuk kalian. Wah, aku lihat kamu itu jagoan mengemis. Ayo ikut aku mengemis. Kamu kan bukan pengemis. Kenapa kamu bilang begitu? Karena aku punya aura khusus? Orang lain aku nggak tahu. Tapi kamu, mana mungkin aku nggak tahu. Maksudnya apa? Aku baru saja meramal nasibmu. Hasil ramalanmu adalah kodok emas mempersembahkan harta, sendok emas di piring giok. Maksudnya? Kamu lahir dengan sendok emas di mulut, sejak lahir sudah ditakdirkan kaya raya. Bualan lo. Kalau aku benar-benar kaya raya, masa iya aku keluar mengemis? Lagi pula, orang lain kalau meramal, pasti nanya tanggal lahir. Kamu aja nggak nanya-nanya, cuma lempar koin, lalu langsung bisa ramal? Itu ramalan tingkat rendah yang kamu maksud. Aku ahli Qi Mendunjia, Liu Wangshenke, Mei Huaishu, dan Tai Shenshu. Meramalmu itu gampang banget. Guru. Sifu, akhirnya ketemu juga. Sifu. Aku belum pernah bilang mau terima kamu jadi murid. Lo, kakak Qingyu, Kamu salah orang. aku nggak mungkin salah. Kalau nggak, aku telepon paman kelima. Baiklah, aku nggak tahan sama kamu. Hah? Putri keluarga Beining, mencuci piring. Putri keluarga kelima, mengemis di pinggir jalan. Wah. Ini tradisi baik kalian, 4 keluarga besar. Aku itu kecelakaan. Kakak Qingyu beda lagi. Dia kenapa? Dia sengaja. Ayo, kita jalan sambil cerita. Oh, aku mengerti. Ayahmu ingin membentukmu menjadi wanita terpelajar yang anggun dan berwawasan luas, makanya dia mengawasimu ketat. Lalu karena pemberontakanmu, kau malah jadi orang terpelajar yang hidupnya seperti pengemis. Pokoknya, kalau dia mau mengatur-aturku, suruh aku ini itu, aku akan membuatnya tidak bisa melihatku selamanya. Wah, kamu kejam juga ya, Kak. Bapak Ardi, akhirnya aku menemukanmu. Pak Sun, Bapak Ardi, tolong selamatkan aku. aku sudah dengar masalahmu. Bukankah itu soal keluarga Sunmu yang dihabisi oleh keluarga Nangong? Bapak Ardi, Anda memang luar biasa. Anda juga tahu soal ini? Tolong selamatkan keluarga Sunku.
Masalah ini, kau harus menyelamatkan dirimu sendiri. Aku menyelamatkan diri sendiri, mohon Bapak Ardi memberi petunjuk. Kamu lebih baik cari dulu anak kesayanganmu itu. Wah, berani sekali kamu berurusan dengan keluarga Nangong. 4 keluarga besar terlihat seimbang, tapi sebenarnya keluarga Nangong mendominasi. Kak Inyu, apa kamu tahu? Konon keluarga Nangong punya seorang sesepuh tertinggi. Sesepuh tertinggi ini juga orang yang kejam, bahkan perkumpulan naga hitam harus memberi muka pada sesepuh tertinggi ini. Ingat, kalau ingin menyelamatkan diri, cepat-cepat cari anak kesayanganmu itu. Lalu pergi minta maaf ke keluarga Nadiong. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak Ardi. Kamu berani sekali, kediaman Nangong. Berani menghina anakku seperti ini, ayah. Sesepuh tertinggi yang disebut-sebut keluarga Nangong itu, hanyalah seorang cewek kecil berusia awal 20-an. Apa yang perlu ditakutkan? Lebih baik aku kerahkan perkumpulan naga hitam, dan gempur habis sarang mereka. Karena keluarga Nangong masih bersikap keras seperti biasa, kamu pergilah cari keluarga Dongfang, Beiming, dan Diwu. Jangan sungkan-sungkan dengan mereka, baik? Bapak Dongfang tidak menandatangani kontrak. Kediaman Dongfang kalian akan menerima kemarahan perkumpulan naga hitam. Tuan Longhan begitu percaya diri. Berani memastikan keluarga Dongfang saya, pasti akan menandatangani. Haha, bisa saja tidak menandatangani. Tinggal lihat apakah kalian berani bertaruh, pasukan naga hitam, dari perkumpulan naga hitam, kami. Apakah akan menyerbu kediaman Dongfang kalian? Di mata Tuan Longhan, apakah perkumpulan naga hitam adalah keberadaan yang tak terkalahkan? Tidak bisa dibilang tak terkalahkan. Tapi menginjak-injak semut kecil, masih mudah sekali. Misalnya, Nona Dongfang. Kamu. Sudahlah. Saya tanda tangani. Ayah, Ah, Kamu. bicara saja, jangan main tangan. Kenapa kamu memukul orang? Memukul orang. Aku bahkan bisa membunuh orang. ayah, begitu kontrak ini kamu tanda tangani, seluruh usaha keluarga kediaman Dongfang kita akan menjadi cangkang kosong. Dibandingkan dengan industri, aku lebih menginginkan putriku hidup dengan aman. Ayah dan Bapak Ardi bisa menyelamatkan kita. UR. Kamu, aku akan melawanmu. Halo. Halo. Guru, ada apa? Aku tidak tahu telepon Dongfang Yue tidak ada suara. Arya, kenapa kamu suka menggoda di mana-mana? Gadis kecil, kamu pria brengsek. Siapa yang membuatku begitu sakti dan kuat? Penampilanku juga tampan. Inyu, berikan koin itu padaku. Ada apa? Kamu sedang apa? SP. Guru pasti sedang menggunakan sejenis ilmu yang sangat hebat. Bukan, kamu benar-benar bisa meramal? Guru, ada apa? Kalau tidak, ajariku beberapa jurus, aku akan membantumu. Dongfang Yue dalam bahaya. Lebih tinggi lagi. Baik. Lepaskan aku. Dongfang Yue dalam bahaya. Tidak mungkin. Seluruh kota yang bisa mengancam orang dari kediaman Dongfang adalah perkumpulan naga hitam. Apa itu perkumpulan naga hitam? Aku tidak tahu. Yang penting, istriku juga dalam bahaya. Xinjiang dalam bahaya, cepat. Ini, koin kebangkitan? Bukan? Ah, bukan. Ini boneka pengganti, barang yang sangat berharga ini. Bawa boneka kertas ini menempel di badan, jangan sampai basah. Segera pergi ke kediaman Dongfang untuk menyelamatkan orang, harus cepat. Aku pasti menyelesaikan tugas ini. Kamu mau ngapain? Bodoh amat. Pasti Shifu pergi menyelamatkan Xinjiang. Cepat, Shifu bilang harus cepat. Ayah, helikopter yang ayah berikan padaku, segera terbangkan ke sini, cepat. Langit, bumi, manusia, terbagi 3 jalan. Dengan jalan langit di tubuh, bisa bergerak secepat dewa. Kalian siapa? Mau apa? Siapa kau? Pernah dengar balai harimau? Ci? Preman. Kakak harimau tidak senang. Akibatnya akan sangat serius. Kau akan membayar untuk 2 tamparan itu. Kau akan bayar mahal untuk 2 tamparan itu. Hah? Kau cukup berani juga ya. Dengar baik-baik. Sekarang kau adalah Sandra. Gua bisa membunuhmu kapan saja. Tentu saja, bahkan bisa lebih dari itu. Hahaha.
Ayo, bos harimau, habisi dia. Aku juga bisa. Merobek bajumu, haha. Bos harimau. Si pecundang Arya datang, hahaha. Jadi, ternyata kau ya. Wah. Siapa ini? Ibu Direktur Nadia dari grup Dirgantara yang terhormat. Kok bisa diikat di sini? Di mana pengawal pecundangmu itu? Target kalian adalah Ardi. Dulu targetnya Ardi. Sekarang targetnya Ardi dan kau. Keluarga Surya sudah tidak mau hidup lagi, ya? Kalau keluarga Surya hancur, kau bisa jadi tumbal. Bos harimau. Hari ini aku mau mainin dia sampai puas. Genjot dia, bocah sialan. Genjot dia. Lepaskan aku, tolong. Ashwe berbisik. Putri dari keluarga Beiming. Beiming Sue. Diwu Qingyu dari keluarga Diwu. Guru memang seperti dewa, kakak Yuer dalam bahaya. Kami tahu siapa kamu. Kamu juga tahu kami. Kamu anggota Heilong Hui. Kebetulan kalian semua datang, jadi aku tidak perlu cari kalian satu persatu. Tanda tangani ini, kalian boleh pergi. Lepaskan orangnya sekarang. Kalau tidak, keluarga Dongfang dan keluarga Beiming akan bergabung dengan keluarga Diwu. Kamu, Heilong Hui, masih punya peluang menang? Kalau tidak mau tanda tangan, konsekuensinya serius. Sial, kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Ashwe. Kamu, nona kecil. Punya pistol, ya? Kenapa tidak tembak aku saja? Pasti ada saatnya pelurunya habis. Istriku, aku datang menyelamatkanmu. Kamu sendiri bisa. Wah, kau berani sekali ya, Chen. Dengar ya. Ini adalah orang terkenal, Kahu dari Beng Hutang. Jangan cuma kamu, hari ini dewa sekalipun datang. Harus berlutut di depanku, dan membungkuk 3 kali baru boleh pergi. Dengar baik-baik. Lebih baik kalian berdoa ada yang datang menolong, kalau tidak, hanya karena kalian mengganggu istriku, kalian tamat. Aku. Tamat. Hajar dia, hajar. Seni Kimen Dunjia punya 3000 jalan, dari 3000 jalan itu lahir Kimen. Serbu. Aduh. Bocah, kau ini makhluk apa? Kok tenaganya sebesar ini, Kahu? Jangan-jangan kamu takut? Omong kosong. Gue potong lidahmu, saudara-saudara. Kita segini banyak orang, takut sama dia. Kalau tidak takut, hajar dia. Mana orangnya? Seni Tianqian. 1 daun menutupi mata. Kamu tuh beneran jago banget ya. Kamu sadarnya sudah terlambat. Aku, brengsek, aku. Istriku, maaf ya. Mulai sekarang, aku tidak akan sembarangan meninggalkanmu lagi. Aku baik-baik saja. Kamu tidak terluka, kan? Istriku, kamu peduli padaku. Kamu peduli padaku. Wah, kalian kok datang? Guru, ibu guru, kalian baik-baik saja. Kamu baru beberapa hari di ibu kota ini, gadis-gadis cantik dari 4 keluarga besar. Sudah kenal 3 orang, kamu memang beruntung banget ya. Bukan, istriku. Aku pasti setia padamu, tidak akan berubah. Istriku. Cepat, berlutut. Minta maaf pada Bapak Ardi. Bapak Ardi, ini kesalahanku dalam mendidik anak. Membiarkan anak durhaka ini melakukan hal yang sangat durhaka. Aku tidak berharap kamu bisa memaafkan. Aku hanya mohon, beri anakku kesempatan. Kamu minta maaf padaku buat apa? Istriku diculik, kamu minta maaf padanya. Nona Nadia, aku Sun Zeng. Kamu dan anakmu, pilih satu. Jangan ancam ayahku. Mereka takut padamu. Aku tidak takut padamu. Bangsat, hadapi aku kalau berani. Kamu anak durhaka. Hari ini aku akan menghabisi kamu. Ayah, aduh.
Mulai sekarang, kamu tidak boleh keluar dari pintu gerbang selangkah pun. Istriku, kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga Surya mereka? Kalau kamu yang memohon ampun, aku bisa memberi mereka kesempatan hidup. Aku sih tidak apa-apa. Tapi aku merasa ayahnya agak kasihan. Bagaimana kalau kita memberinya beberapa puluh ribu rupiah? Setidaknya tidak akan mati kelaparan. Baik, baik, seperti yang kamu katakan. Terima kasih, Bapak Ardi. Ayah begitu terburu-buru memanggilku ke sini. Ada apa? Harimau dibunuh orang. Bahkan jika harimau tidak mati, sebentar lagi aku juga akan bertindak. Bagaimana ya? Balai Harimau Ganas milik harimau, secara nominal adalah cabang asosiasi naga hitam kita, tapi sebenarnya, dia mengandalkan bahwa dia mengenal ayah sejak lama, selalu tidak menghormati ayah. Bahkan berkali-kali menentang ayah. Menurutku, mati pun pantas, memang begitu katanya, tapi orang asosiasi naga hitam kita dibunuh orang. Kamu bilang, kalau pura-pura tidak tahu, bagaimana orang luar akan memandang asosiasi naga hitam kita? Ini, cari siapa yang melakukannya. Bunuh dia untukku, ya? Kamu mandi dulu. Oke, Tunggu dulu. Luka di punggungmu itu bagaimana? luka. Tidak terasa. Ah, tidak apa-apa, aku mandi dulu, jangan bergerak. Istriku, kamu sadar tidak? Kamu sepertinya semakin baik padaku. Kamu mau apa? Kita berdua adalah suami istri. Telanjang di kasur, mau apa lagi? Dua kali sebelumnya itu benar-benar tidak disengaja. Kamu bukan dia. Iya. Arya ini benar-benar brengsek ya. Coba pikir, seorang gadis sudah menunggunya begitu lama. Dia masih juga tidak muncul. Menurutmu, jangan-jangan dia itu playboy? Jangan kau bicara begitu tentang dia. Istriku. Orang dari keluarga kelima akan menemuiku. Sebelum aku kembali. Jangan sekali-kali kau tinggalkan perusahaan ini, ya? Baik. Kak King Yu, Kak, menurutmu guru benar-benar akan datang gak sih? Kata Xiao Yue, dia adalah master dari Gunung Sakti. Tentu saja dia tidak akan ingkar janji. Jujur saja, saat aku tahu dia adalah master dari Gunung Sakti, aku langsung terkejut. Guru dari guruku ternyata adalah master suci. Kalau begitu, master suci, bukankah dia akan menjadi leluhur spiritualku? Guru, Anda datang. Wah, ini. Diwu King Yu. Kak King Yu, cantik kan? Bapak Ardi, silakan masuk. Ayah, ini adalah Ardi, murid terakhir Master Suci dari Gunung Sakti. Bapak Ardi, nama Anda sudah sangat terkenal, bagaikan gemuruh guntur. Bertemu Anda hari ini benar-benar suatu kehormatan besar. Paman kelima. Senang bertemu dengan Anda. Bapak Ardi, kita bertemu lagi. Paman Beining. Bapak Ardi, silakan duduk. Bapak Ardi, kami mengundang Anda. Pertama, ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Hal lainnya adalah dengan muka tebal ingin memohon bantuan Bapak Ardi untuk bertindak, menyelamatkan keluarga kami. Jika Bapak Ardi tidak bersedia membantu, kami mungkin. Sosok yang ditakuti oleh beberapa keluarga besar kalian. Mungkinkah itu yang mengancam kediaman keluarga Dongfang? Perkumpulan Naga Hitam. Kita sudah tua. Asalkan bisa melewati krisis ini. Aku juga sudah waktunya pensiun. Nanti, seluruh keluarga ini akan kuserahkan pada King Yu untuk mengurusnya. Maaf lancang ya, kalau Bapak Ardi bersedia, saya bahkan bisa memutuskan untuk menikahkan King Yu denganmu. Dasar orang tua. Kalau soal menikahkan, seharusnya anakku, Aksue, yang dinikahkan dengan Bapak Ardi. Ayah, hari ini Bapak Ardi ada di sini. Aku tidak ingin berdebat dengan ayah. Perusahaan keluarga, ayah bisa serahkan ke lembaga wali amanat. Pokoknya aku tidak akan mengurusnya. King Yu, ayah sudah mengatur segalanya dengan begitu baik untukmu. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan perkataan ayah sekali saja? Sekarang keluarga kita ini sudah berada di titik hidup dan mati. Kenapa kamu masih berdebat dengan ayah? Dari kecil sampai besar, ayah selalu ingin mengaturku. Pernahkah ayah memberi aku pilihan? Ayah, aku tidak mau jadi istri Shifu. Aku mau jadi murid Shifu. Lagi pula, Shifu sudah punya istri. Sudah, jangan bertengkar. Biarkan aku ungkapkan sikapku dulu. Aku tidak akan ikut campur urusan kalian. Bukan hanya aku, seluruh murid Gunung Sakti tidak akan sembarangan ikut campur urusan duniawi. Bapak Ardi,
Apakah menginginkan uang? Aku tidak butuh apa-apa. Kedua Pak, coba pikirkan baik-baik apa yang kukatakan. Bapak, aku sudah paham. Maksud Bapak Guru, Master tidak boleh campur tangan dalam hal ini. Kalau campur tangan, itu melanggar hukum alam. Bapak Guru, apa yang aku bilang benar? Kamu tahu banyak ya. Di drama TV selalu seperti ini. Bagaimana aku bisa tidak paham? Di saat genting ini, Aku tidak mengharapkan Gunung Sakti, siapa lagi yang bisa aku harapkan? kenapa dua paman tidak mempertimbangkan kediaman Nadia? Kediaman Nadia sudah lama dipikirkan. Nadia Sheng, orang tua itu, sangat keras kepala. Cuma bilang, nenek moyang tidak mau dia urusi hal-hal ini. Kediaman Nadia itu sangat dominan. Dia sama sekali tidak takut Hei Long Hui. Bagaimana dia bisa peduli hidup mati kita? Yang harus disalahkan, cuma senior elder di kediaman Nadia, sangat misterius. Kami, tidak ada kesempatan untuk kontak. Mohon Bapak Ardi, bertindak. Bapak Guru, Aku sendiri tidak bisa bertindak. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tapi aku bisa bantu kalian mengatur meeting dengan senior elder di kediaman Nadia. Bisa tidak membujuk dia untuk bertindak, tergantung kemampuan kalian. Bapak Ardi serius dengan ini? Jangan senang dulu. Aku akan bantu kalian mengundang senior elder di kediaman Nadia, tapi ada syaratnya. Bapak Ardi, syarat apa? Silakan bicara. Kalian, asalkan pertempuran ini bisa menang. Mulai sekarang, ibu kota ini akan menjadi wilayah kalian semua, saudara-saudara, baik. Sejujurnya, aku dari Hei Baotang. Sudah lama memandang rendah orang-orang dari 4 keluarga besar itu. Sudah kesal. Siapa bilang tidak? Beberapa waktu ini, Aku dari Juxiong Tang juga pernah berkonflik dengan 4 keluarga besar. pernah berkonflik. Kalau bukan karena perintah Tuan Long, aku sudah lama menghajar mereka. Kalian karena mendengarkan perkataan ayahku, makanya nyawa kalian selamat. 4 keluarga besar meskipun tidak sehebat geng naga hitam kami, tapi juga bukan lawan yang mudah. Kematian harimau. Aku perkirakan kalian juga sudah sedikit tahu, kan? Jadi, orang yang melawan 4 keluarga besar sendirian, akan berakhir seperti ini. Selanjutnya, jika tidak ada perintah ayahku, jangan bertindak sendiri. Jika bertindak sendiri, nanti jangan salahkan aku, tidak mengindahkan persaudaraan. Tuan Muda Long. Harimau itu meskipun selalu sombong dan angkuh, tidak patuh pada Tuan Long, tapi bagaimanapun juga dia masih anggota geng naga hitam kita. Apakah dia mati sia-sia begitu saja? Ya, kalau benar-benar mati sia-sia, muka geng naga hitam kita akan ditaruh di mana? Kalian tenang saja. Geng naga hitamku, pasti tidak akan membiarkan darah saudara kita mengalir sia-sia. Nona Nadia, ceritakan apa yang kamu tahu. Jangan salah paham, Pak. Walaupun margaku Nangong, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Nangong. Beberapa waktu lalu, kakakku bahkan berbohong mengaku orang keluarga Nangong. Sampai-sampai keluarga Surya dan Kang Harimau. Nadia? Direktur Nangong? Bapak Ardi? Keluarga Surya ada harapan lagi. Istriku. Penampilanmu saat bekerja serius sungguh cantik. Jangan banyak omong kosong, bicara yang serius. Hei, istriku. Bolehkah aku minta tolong sesuatu padamu? Coba katakan. Lihatlah. Kamu sebagai sesepuh tertinggi keluarga Nangong, kali ini perkumpulan naga hitam akan bertindak terhadap 3 keluarga besar lainnya. Kamu benar-benar tidak berniat mengurusinya? Bei Mingsue, Dong Fang Yue, Di Wu Qingyu, mereka semua adalah wanita-wanita yang sangat cantik jelita. Guruku Chen, apakah ini demi? Istriku. Ketulusanku padamu bisa dibuktikan oleh langit dan bumi. 3 orang itu sama sekali bukan seleraku. Lagi pula, turun gunung kali ini memang untuk mencari. Mencari apa? Tidak ada apa-apa, aku tidak bilang apa-apa. Mengingat kamu datang untuk membujuk, aku akan temui 3 rubah tua itu. Baik. Aku akan siapkan mobil. Bapak Ardi, akhirnya aku menemukanmu. Pak Surya, Anda jangan panggil aku Pak Surya lagi, ada situasi penting yang ingin kusampaikan. situasi apa? Halo, boleh saya lihat gelang ini?
Baiklah, tapi selama Anda melihatnya, kalau sampai rusak, Anda harus ganti rugi penuh. Anda lihat, gelang giok ini harganya 3 juta. Apakah Anda bayar pakai kartu? Ini cuma barang palsu. Mau menipu orang lagi. Ada apa ini? Manajer, kedua orang ini menghancurkan harta karun toko kita, gelang giok hijau kualitas terbaik. Sekarang nggak mau ganti rugi, malah menuduh kalau giok terbaik toko kita ini barang palsu. 2 orang melarat. Pakai baju yang entah dicuri dari mana, berpura-pura jadi orang kaya buat lihat gelang yang nggak mampu dibeli, sekarang gelangnya pecah, nggak sanggup bayar. Aduh, kalau masih menghina, aku bisa jadi emosi. Coba sentuh aku. Aku kasih tahu, orang kaya kalian ini sudah sering aku temui. Aku taruh kata di sini, kalau hari ini kamu bisa keluarkan 3 juta, serpihan giok ini aku makan. Aku bahkan akan bersujud 3 kali padamu. Bayar pakai kartu. Makan tuh. Kalau nggak bisa ditelan, gigimu aku pukul sampai copot. Aku akan menghancurkan gigimu. Satpam, kemari. Mereka berdua pencuri. Manajer, Sudah kukatakan, aku pasti menghancurkan gigimu. Kamu berani memukulku? Pusat perbelanjaan ini milik keluarga Dongfang, dan diinvestasikan bersama olehmu dan keluarga Diwu. Toko emas ini aset keluarga Beiming. Kamu berani buat keributan di sini? Kamu berani buat keributan di sini? Berarti kamu melawan 3 keluarga besar. Tangkap dia. Tiga keluarga besar itu hebat? Kamu berani tidak hormati 3 keluarga besar? Ah, kenal. Token apa ini? Dari emas? Atau dari perak? Astaga, Nona, Anda datang? salam, Bapak Ardi. Nona, token keluarga kita. Token Diwu. King Yu, manajermu, menganggap tokenku palsu. Bahkan ditaruh di tanah dan diinjak-injak. Nona, maafkan saya. Maaf, saya salah. Saya bodoh, tidak tahu. Saya salah. Ampun, Nona. Berani menyepelekan tamu keluarga Diwu? Tampar mulutnya. Nona, saya salah. Berhenti. Nona, kamu memukul orang saya tanpa alasan? Bukankah itu tidak masuk akal? Kamu siapa? Berani bicara seperti itu kepada saya? Aku, yang tidak berbakat penjaga geng hitam. Kamu pikir jadi penjaga geng hitam sudah punya hak untuk bicara dengan saya? Aku memang tidak layak. Tetapi, apakah aku layak? Bagaimana? Terkejut? Nona Nadia. Kamu? Sejujurnya, aku juga tidak menyangka pertemuan kedua kita akan terjadi dalam situasi seperti ini. Guru, Menarik orang dari 3 keluarga besar sudah datang. Direktur, kita bisa menghadapi ini, diam? Guru, kami baru menerima pesan dari kakak King Yu dan langsung datang. Tuan Longan, jika ingatan saya benar ini seharusnya kediaman keluarga Dongfang dan wilayah keluarga Diwu, kan? Dulu memang, tapi mulai hari ini bukan lagi. Geng hitam ini mau menyatakan perang dengan 3 keluarga besar kami. Betul, tapi musuh hari ini tidak kalian, aku mau dia. Apa-apaan kamu mau merebut istriku? Hei, percaya tidak aku? Mungkinkah Tuan Longhan marah karena perjodohan sebelumnya dan merasa malu? Jangan salah paham. Asalkan aku mau wanita apapun bisa aku dapat. Kedatangan aku kali ini untuk urusan balai harimau geng hitam saya yang dibasmi total. Geng macan kalian menculik istriku. Ada apa? Dihajar tapi nggak boleh balas, gitu. Istriku, Nona Nadia, gayamu main-main cukup liar juga ya. Longhan, di hadapanku, jangan buang-buang kata. Aku tanya lagi, kamu mau selesaikan bagaimana? Sialan. Yang nggak tahu, bakal kira gua ini penjahat. Nadia, aku ini penasaran banget sih. Kepercayaan diri dan keberanianmu itu dari mana asalnya? Wah, Bisa nggak sih kamu jangan kayak cewek gitu, cerewet banget. Setengah hari nggak nyambung ke intinya. Coba teriak ke gua lagi. Bodoh. Habiskan dia. Guru, apa yang kulakukan benar? Jimat, kamu. Bodoh. Gua suruh kamu ganggu istri gua. Emang mau cari pukulan? Wah, hebat sekali, guru. ini keterlaluan juga. Masih tetap nggak serius. Bapakmu namanya Longhun, ya? Suruh dia buru-buru bawa uang tebusan. Kalau nggak, nasibmu bakal sama kayak macan itu. Hati-hati. Xiao Shu. Kamu?
Guru, koin kebangkitan ini kok nggak mempan ya? Dasar anak bodoh. Koin kebangkitan ini cuma bertahan semalam. Cepat bawa ke rumah sakit. Bapak Ardi, bagaimana kondisi anak saya? Bapak Ardi, Siapa keluarga pasien? saya ayahnya. Bagaimana luka anak saya? Untungnya organ vital tidak terkena. Peluru sudah kami ambil, sekarang sedang dalam perawatan lanjutan. Tenang, pasien tidak dalam bahaya jiwa. Halo? Apa? Aduh. Bagus sekali. Aduh, Ibu Direktur. sungguh terima kasih banyak. Baik. Kakek buyut di kediaman keluarga Nadia memanggil. Guru, Paman Beining sudah datang. Saat itu, kamu sedang pingsan. guru, terimalah aku sebagai muridmu. Menerima murid harus disertai upacara penghormatan kepada guru. Dalam kondisimu seperti ini, kamu tidak bisa memberiku penghormatan. Guru, kamu setuju? Hei, Bapak Ardi. Kamu datang, Aku datang terutama untuk menemui Bapak Ardi. Ada yang bisa kubantu? ngomong-ngomong, informasi yang kamu berikan kali ini sangat tepat waktu. Aku harus berterima kasih padamu. Tidak. Oh ya, kebetulan aku ada urusan keluar. Tolong jaga dia sebentar. Tidak masalah. Anda tidak perlu khawatir, serahkan saja padaku. Senang bertemu, Nona Beiming. 3 keluarga besar. Apa mereka pikir perkumpulan naga hitam ini terbuat dari tanah liat? Beritahu saudara-saudara kita, asah pedang-pedang kita sampai tajam. 3 hari lagi, aku akan membantai 3 keluarga besar. Aku akan memenggal sendiri kepala anjing tua ketiga orang itu. Siap. Ayah, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Tapi kita harus segera bertindak. Gunung Sakti. Di belakang 3 keluarga besar, ada orang dari Gunung Sakti yang membantu mereka. Gunung Sakti. Gerombolan pendeta tua hidung sapi itu. Bukankah mereka bilang tidak akan ikut campur lagi dalam urusan duniawi? Hormat kepada penatua tertinggi. Silakan duduk. Tujuan kalian datang kemari, aku sudah tahu. Sekarang, aku beri kalian satu kesempatan untuk membujuk kediaman Nadia turun tangan. Penatua Nadia, kami tentu percaya Anda tidak takut pada perkumpulan naga hitam. Tapi jika perkumpulan naga hitam benar-benar menguasai kami bertiga, sama saja menelan separuh lebih ibu kota. Saat itu, apakah Anda masih bisa yakin 100% mengendalikan perkumpulan naga hitam? Tidak bisa, tapi menjaga diri sendiri tidak masalah. Kami 4 keluarga besar. Semuanya adalah bisnis keluarga yang sah. Tidak hanya berkembang sendiri, tapi juga mendorong banyak keluarga dan perusahaan kecil menengah. Jika kami bertiga jatuh, mungkin banyak perusahaan akan terkena dampaknya. Penatua Nadia, bagaimana pendapat Anda? Benar, dari segi ekonomi, bahkan kediaman Nadia pun akan terluka parah. Dalam situasi seperti ini, kediaman Nadia kalian masih harus menghadapi seluruh perkumpulan naga hitam sendirian. Orang-orang nekat seperti mereka. Sejujurnya, aku tidak yakin dengan kediaman Nadia. Kami datang kali ini, selain meminta bantuan Anda, juga memberi Anda kesempatan menyelamatkan diri. Memang pantas disebut wanita terpintar. Lancar sekali bicaranya. Kepala suku Beiming tidak ada yang ingin ditanyakan? Kamu bersedia keluar menemui kami? Pasti kamu sudah punya keputusan sendiri. Ajakan kami sulit mempengaruhi keputusanmu. Maafkan kelancanganku. Tolong jangan berbelit-belit lagi. Bicaralah langsung. Silakan kalian tanda tangani kontrak ini. Kediaman Nangong saya, bersama kediaman Beiming, kediaman Dongfang, dan keluarga Diwu akan maju mundur bersama. Kalau begitu, silahkan kalian pulang. Elder Nangong. Karena kami memutuskan untuk maju mundur bersama, Elder Nangong, apakah akan menunjukkan sedikit kesungguhan? Kesungguhan seperti apa yang kalian inginkan? Nangong. Bagaimana? Para hadirin, maksud dari tetua tertinggi adalah untuk memanfaatkan kesempatan ini mencabut perkumpulan naga hitam sampai ke akarnya. Kesungguhan kediaman Nangong kami sudah cukup. Selanjutnya, tergantung kalian.
Bukannya kamu sedang menemani guru di atas gunung? Kenapa datang mencari saya di bawah? Guru menghitung waktu, katanya saat ini, kamu pasti sudah menemukan calon istri. Makanya dia menyuruh saya turun untuk mengantar kamu kembali. Untuk meneruskan ajaran dia. Ah, baiklah, saya tahu. Kamu pulang duluan. Saya masih ada urusan. Setelah urusan selesai, saya akan kembali. Ah, saya baru turun, kamu sudah menyuruh saya pulang? Dengarkan kata kakak. Dunia di bawah gunung ini terlalu banyak godaan. Sangat memengaruhi orang. Kalau sampai saat itu, hatimu tidak stabil dan kamu terlena. Ilmu kamu akan sia-sia. Ayo, kamu malah mulai mengajari saya. Kamu juga tidak lebih tua saya banyak. Pokoknya saya tidak mau pulang. Saya tidak hanya tidak mau pulang, dan saya juga tidak punya uang. Pengeluaran saya beberapa hari ini di sini, bergantung pada kakak kamu. Saya juga tidak punya uang. Apa? Kamu sudah turun gunung begitu lama. Kenapa bahkan uang tidak punya? Kakak, saya turun untuk mencari calon istri. Saya bukan mencari uang. Long Xiao, selamat atas kesembuhan dan keluar rumah sakit Anda. Memangnya ada yang perlu diselamati? Kalau bukan karena ayahku menemukan dokter terbaik, mana mungkin aku bisa keluar rumah sakit secepat ini? Long Xiao, Anda ini. Aku lagi panas banget nih. Perlu turunin panas. Sudah selesai. Ah, cuma luka tembak biasa, sama sekali nggak susah. Aku pakai teknik yang diajarkan Shifu kepada kita, membentuk kembali daging dan darahnya. Membentuk kembali daging dan darah? Maksudmu? Betul, nanti kalau dia sudah sadar, seharusnya sudah seperti orang normal, nggak ada bedanya lagi. Nona, kamu ini benar-benar dewa hidup ya? Tunggu dulu. Jangan-jangan ini kakak iparku. Kakak ipar apaan? Dia cuma temanku. Shifu, aku muridmu, bukan teman. Kamu nggak mau mengingkari janji lagi, nggak mau terima aku sebagai murid kan? Aku percaya omonganmu. Bodoh banget sih, memang sepertinya nggak cocok jadi kakak iparku. Ayah, bagaimana kondisi tubuhmu sekarang? Nak, ayah, tubuhku sudah pulih sepenuhnya. Katanya ayah mengerahkan tim belalang sembah. Itu kan kartu truf terakhir perkumpulan naga hitam. Tuan Longhun, kamu harus sangat berhati-hati dengan Ardi itu. Dia itu seorang pendeta dari Gunung Sakti. Gunung Sakti, HMPH, Hempoha. Kalau benar-benar membuatku marah, aku akan menggempur Gunung Saktinya sampai rata. HMPH, ayah, dan juga kediaman keluarga Nadia itu, aku akan membuatnya mati dengan menyedihkan. Tempat ini kelihatannya pasti mahal. Kakak senior, bukannya kamu bilang tidak punya uang? Kakak iparmu tinggal di sini, dia yang punya uang. Ini siapa? Ah, istriku, aku perkenalkan ya. Ini adik seperguruanku dari Gunung Sakti. Adik seperguruan? Halo, kakak ipar. Ah, kenapa kamu memandangiku seperti itu? Dia benar-benar adik seperguruanku. Nona Nadia tidak menyangka, ya? Kita bertemu lagi dengan cepat. Lukamu sudah sembuh semua. Hebat juga, tahan banting ya. Nita, kamu berkeliaran dengan Longhan. Memangnya tidak boleh? Kakakku yang baik. Sekarang aku sudah jadi orangnya Tuan Longhan. Kita berdua sudah tidak setara lagi. Tapi, aku masih tidak keberatan memanggilmu kakak. Tidak perlu. Nita, kamu datang menjemput ibu? Iya, Bu. Aku akan membawa ibu pergi. Nanti, aku tidak akan membiarkan ibu hidup seperti ini, hidup menderita dan susah. Setiap bulan nanti, aku kasih ibu uang jajan 100.000 rupiah. 100.000? Wah, bagus sekali. Bu, mereka itu. Diam, kau anak durhaka. Mulai sekarang, jangan panggil aku ibu lagi. Aku tidak punya anak sepertimu. Apa yang terjadi? Jangan buru-buru, nanti lebih seru lagi. Longhan, kamu datang hari ini merasa sudah bisa mengalahkan aku? Kamu tidak pantas. Targetku adalah dia. Begitu melihatmu, semua dendam lama, dan baru langsung muncul. Hari ini aku beritahu kamu, aku akan membuat kamu mati tanpa tempat dikubur. Sepertinya kamu belum pernah dipukul. Kali ini, aku tidak akan banyak bicara dengan kamu, bunuh dia. Kamu semua gila? Kamu mau memberontak?
Hormat kepada pemimpin tertinggi. Bangunlah. Pemimpin tertinggi. Kamu adalah kamu. Pemimpin tertinggi kediaman Nadia. Ternyata kamu benar. Aku adalah pemimpin tertinggi kediaman Nadia. Tapi kamu menemukan terlalu lambat. Aku seharusnya sudah menyadari. Aku seharusnya sudah menyadari sejak lama. Tim belalang yang terkenal. Aku meminta orang dari kediaman Nadia bertindak. Bagaimana bisa tidak membuat dua persiapan? Jujur, aku beritahu kamu. Orang-orangku sudah lama menyusup masuk ke tim belalang. Perkumpulan hitam kamu. Di depan aku, hanya seperti semut. Tahu aku akan datang, masih bisa tenang-tenang saja. Aku cukup kagum pada kalian. Hahaha. Memang pantas jadi pemimpin 3 keluarga besar. Hahaha. Hamha. Bangsat tua. Hei, hari ini. Siapa yang menang belum tentu. Jangan senang dulu. Kau tidak penasaran? Kenapa kami di sini menunggu mati? Itulah alasan kalian masih hidup sampai sekarang. Hahaha. Coba katakan. Paman Longhun, pernahkah terpikir Black Dragon Society akan hancur hari ini? Kalau begitu, buktikan padaku. Kami ini, tentu saja bukan tandingan bagi kalian para pembunuh, apalagi mereka adalah tim belalang yang terkenal itu. Bisa mengenali tim belalang. Bagus, mata yang tajam. Kalau Anda, Aku, Guruku meramal, hari ini adalah hari kematianmu. ajalmu sudah tiba. Hahaha. Kalian tidak benar-benar berpikir, kediaman keluarga naga benar-benar bisa menyelamatkan kalian, kan? Hahaha. Sudah, cukup bicara. Ayo serang. Naga hitam. Kediaman keluarga naga. Hari ini, jika bukan karena leluhur tertinggi kami memerintahkan kami untuk menyisakan nyawamu, kau ingin memasuki villa ini, jangan mimpi. Kenapa? Kenapa? Tim belalangku yang sangat ketat ini bisa disusupi? Lihat saja organisasimu, perkumpulan naga hitam. Organisasi macam apa itu? Sekumpulan gerombolan preman dari berbagai kalangan. Masih belum mengerti juga? Tidak peduli seberapa ketat kau menyaring anggota tim belalang, selama kau tidak mengeceknya sendiri, akan selalu ada yang masuk lewat jalur belakang. Lagi pula, kediaman keluarga naga tidak kekurangan uang. Mengkhianatiku. Kalian semua mengkhianatiku. Tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan. Bawa dia pergi. Nadia, mulai sekarang, aku nggak mau uang jajan 5.000 lagi, nggak usah. 4.000 juga nggak usah, cukup sebulan kasih aku 3.000 saja. Ibu beres-beres barang. Siap-siap pulang kampung, rumahnya akan kusuruh orang perbaiki. Biar ibu tinggal lebih nyaman. Kau anak durhaka. Aku bicara tadi itu kasih kau muka. Kau malah begitu? Baik. Pulang kampung ya pulang kampung. Lagi pula udaranya segar. Dita, kau terus-terusan menguji batas kesabaranku. Pergilah, aku nggak punya adik seperti kau yang tak tahu malu. Istriku, aku mau kembali ke Gunung Sakti. Mungkin nanti aku nggak bisa jadi pengawalmu lagi. Cuma itu? Maksudku? Nggak ada yang mau kau katakan padaku? Komedi ini sudah cukup. Mulai sekarang jangan. Jangan apa? Jangan panggil aku. Bukan, istriku, kau bicara lebih keras dong. Aku nggak dengar apa yang kau katakan. Aku bilang, mulai sekarang jangan panggil aku istriku lagi. Dengar nggak? Lihat tuh. Kau bicara ya bicara. Ngapain mukul orang? Kita bukan orang yang sejalan. Aku nggak pernah mencintaimu. Kau juga bukan orang yang kutunggu. Bos, lihat dirimu. Kamu selalu terlihat dingin seperti es. Sebelum aku pergi, bisakah kamu tersenyum padaku sekali lagi? Sudahlah. Membuatmu tersenyum lebih sulit daripada naik ke langit. Kalau begitu, Bos esku, kita mari berpisah di sini.
Aku sebenarnya sedang menunggu seseorang yang mungkin sama sekali tidak akan pernah kembali mencariku. Atau justru melewatkan lagi seseorang yang layak untuk kuserahkan seluruh hidupku. Istriku, kalau kamu benar-benar tidak menyukaiku, ya sudah. Tapi kalau kamu suka, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Istriku, maaf ya. Kedepannya, aku tidak akan sembarangan meninggalkanmu lagi. Istriku, kamu peduli padaku. Istriku. Coba lihat, bisakah aku minta tolong sesuatu padamu? Ibu Direktur. Pengawal baru Anda sudah dipilih. Suruh dia masuk. Bos wanita dinginku. Boleh saya tanya? Apakah Anda membutuhkan bodyguard tingkat dewa? Bukannya kamu pulang untuk mewarisi posisi Master Suci? Iya, sudah selesai. Makanya aku balik lagi cari kerja. Kebetulan banget, aku baru aja lihat Direktur Grup Dirgantara sedang cari pengawal. Aku coba lagi deh. Pas banget kamu pulang. Ayo kita bercerai. Masih mau bercerai? Sekarang ibu sudah tidak mendesakku. Aku. Masih menunggu Arya itu. Iya. Ayo jalan-jalan sama aku. Aku kasih tahu rahasia. Rahasia apa? Bukannya kamu selalu penasaran di mana Arya, gugup? Caranya gimana kamu nemuin dia? Aku kan Master Suci. Cari orang dengan ramalan kan gampang banget. Dulu nggak bantu kamu karena aku nggak tega. Sekarang karena kamu nekat mau cerai sama aku, dan nunggu Arya itu, ya udah aku nggak bisa apa-apa. Siap ya? 3. Bodyguard tingkat dewamu, Ardi, Arya, hadir.